Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maqalah saniyah wasalasun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu utawi maqalah as-saniyah wasalasun kang kaping 32 iku an Sufyan as-Sauri cinarita saking Sufyan as-Sauri rahimahum muga ngrahmati ing Sufyan as-Sauri sapa Allah Gusti Allah anahu temastune Sufyan as-Sauri iku suila den takoni apa mengkono-mengkono iku suila den takoni sapa Sufyan as-Sauri anil unsi saking masai aring-aringan billahi kelawan Allah Ta'ala ma iku apa huwa utai mengkono-mengkono al unsu faqala mengkono li jawab sapa Sufyan Allah tastaknisu ora aring-aringan Allah tastaknisu ora aring-aringan sira bikuli wajhin kelawan saben-saben wajah sobihin kang mencorong ai musyrikun tegese kang padang ai musyrikin tegese mengkono-mengkono kang padang wala bisautin lan ora kelawan swara thayyibin kang bagus ladhitin kang enak fis samai ing dalam langit wa syarihin lan bunga wa syarihun lan bunga fil qalbi ing dalem mengkono-mengkono ati wala bilisanin lan ora kelawan lisan fasihin kang fasih ai jayyidin tegese kang bagus. Jadi tidak bisa diukur dengan wajhun sobih wajah yang cemerlang wala bisautin thayyibin tidak bisa diukur dengan suara yang baik atau dengan lisan yang fasih ya. Tapi mestinya diukur dengan hati yang baik, menerima, bisa bersyukur gitu. Bisa ridho. Wal maqalah asalisah wa salasun tai maqalah kang kaping 33 iku an Ibnu Abbas cinarita saking Ibnu Abbas radhiyallahu muga-muga ridhoni sapa Allah anhuma saking Ibnun lan Abbas annahu temesne mengkono-mengkono Ibnu Abbas iku qala dawuh sapa Ibnu Abbas az-zuhdu utawi zuhud iku salah satu ahrufin telu pirang-pirang huruf lafadz zuhdun zayun rupane za wa haun lan ha wa dalun lan dal. Jadi lafadz zuhdun itu tidak hanya sekedar ketepatan tapi menurut Ibnu Abbas ada maknanya sendiri. Fazayyu mongko utawi zayu iku maknane zadun sangu lil ma'adi maringgon bali airil akhirah. Jadi apa bekal yang dibawa pulang, bekal yang dibawa untuk nyabis di Gusti Allah iku yo amal yang soleh itu.
wa taizatun iku taqwallah, takwa maring Gusti Allah taala halim maha luhur sapa Allah. Zuhdun haun wal ha utaiha iku huda, iku hudan hidayah lidini maring agama, lidini maring agama ai sulukin tegese dalan, ai suluku torikin tegese ngambah dalan, yusi lukang nekaake apa suluk torik ila torikoti maring torikoh al Muhammadiyah tikang bangsa Muhammadiyah. Wadalu utawi dali lafadz zuhdun iku dawamun nglanggengi ala taati ngatasi taat, iku dawamun nglanggengi ala taati ngatasi taat. Ini semua didasari dengan khauf dan roja. Jadi hidayah itu harus dikejar, harus dicari, tidak cukup diam saja, dikejar, dicari lewat madrasah, lewat ngaji dan lain sebagainya. Terus dawamun ala taat ini juga didasari dengan khauf dan roja. Bahkan kalau untuk yang masih muda ini kita didasari dengan khauf, yang sudah sepuh-sepuh yang lebih baik adalah roja. Jadi mengharapkan, melihat, yang memberikan harapan walaupun toh amal kita mungkin maaf banyak jeleknya, tapi Gusti Allah Ghafurur Rahim. Ini loh, roja seperti itu kadang-kadang yang menjadikan orang tidak putus asa. Roja ya, roja. Mas Gusti Allah itu Ghafurur Rahim, Gusti Allah dat yang menerima taubat, Gusti Allah itu maha benar, Gusti Allah maha baik. Wal maqalah Arabiah utai maqalah kang kaping 34 Arabiah wasalasun iku kola dawuh sapa Ibnu Abbas fi maudinin dalam panggonan akhir kang meneh. Azudu ta zuhud iku salah satu ahrufin 3 huruf. Rupane azatu taiza iku tarku zinah, maknane ninggal pepaes. Iki miturut Ibnu Abbas di dalam satu referensi lain. Tarku zinah makna ninggal pepaes, wal ha'u taiha ilafat zuhdun iku tarkul hawa, ninggal hawa. Ai al mahbubah kang den senengi nafsu, ai mahbubatu nafsi tegese kang den senengi nafsu. Wadalu tawidal iku tarku dunya, ninggal mengkono-mengkono dunya. Min sana'il khalqi saking peningali makhluk. Wa minat tanah umlan saking ngalap enak. Watawasuk lan gawe jembar fil makiling dalam pira-pira panganan. Wal masyarib lan pira-pira mengkono-mengkono inuman. Wal malabis lan pakaian. Wal masakin dan pira-pira omah ya. Tarku dunya min sana'il khalqi wa minat tana'um wa tawasuk di dalam makanan, wal masyarib wal malabis wal masakin. Ini asli zuhud. Padahal maaf ya, kalau kita lihat di kenyataan para sepuh-sepuh, para masyayikh itu justru kalau undangan itu maaf beraneka ragam ikan yang di tempat hidangan, mulai dari sate, bebek, ayam dan sebagainya. Cuma para sepuh yang ngambilnya paling sekedarnya, nasi sekedarnya, terus ikan ya sekedarnya. Justru yang banyak itu ya kita yang muda-muda atau justru khodam-khodam yang selalu abering masyaihnya ngambil sedikit. Sama lihat kalau undangan maulid, undangan habsian, undangan apa-apa, beliau ngambil ya di depannya itu. Ini. Jadi yang kenyang, yang banyak ya justru para khodim ini ya, awasuk fil ma'akil wal masyarib wal malabis. Cuma sering saya sampaikan bahwa
di dalam perjuangan ini harus istiqomah, terutama di dalam rezeki itu harus istiqomah. Karena kalau tidak istiqomah ini nggak seimbang. Kalau sudah kita berjuang untuk istiqomah dalam rezeki, maaf ya, kita punya toko walaupun kecil-kecilan, kita bertani, kita mungkin ngobu ayam dan lain sebagainya, memelihara ayam, memelihara ternak dan lain sebagainya, seperti konsep ulama-ulama sepuh, di dalam dakwah, di dalam ngaji itu tenang, di dalam dakwah, dalam ngaji tenang ya. Ini konsep ulama-ulama kita. Jadi ngaji jalan, ekonomi jalan. Jadi karena kalau nggak istiqomah nggak bisa, harus istiqomah. Semisal kita mengadakan maulidan, ya memang kita punya uang untuk maulidan. Kita mengadakan habsian, ya kita punya. Kalau kita tidak istiqomah di dalam keuangan, walaupun perjuangan itu memang betul membutuhkan orang kaya, tapi ada waktunya. Masa kita amal selalu mengandalkan orang lain, ini kurang baik. Jadi kita harus istiqomah, punya ekonomi yang kuat di dalam perjuangan. Ini perlu itu. Karena kalau nggak gitu nggak seimbang. Biasanya yang di belakang ini, kalau apalagi keluarga itu nggak sejalan dengan kita, ini bahaya. Ya, ke madrasah tiap hari istrinya, terus nggak usah sidang, nggak usah ke madrasah. Ya nggak dapat apa-apa, gitu. Dapatnya cuma nasi sepetok seperti itu kan. Ini justru ini membahayakan di dalam perjuangan kalau kita tidak istiqomah. Maksudnya apa? Kita tidak punya pemasukan yang pas untuk anaknya, untuk dapur, untuk yang lain. Tapi kalau sudah punya tawakal bermakna punya pemasukan yang pas, istri itu juga nggak bermasalah. Walaupun toh jenengan beli kitab puluhan juta nggak jadi masalah. Yang bermasalah itu saat yang di belakang ini terganggu. Maksudnya apa? Dapurnya terganggu, itu ya bermasalah. Jadi makanya berjuang itu harus istiqomah. Jangan sampai dapurnya bermasalah. Ya, sampai nyumbang masjid 5 juta, yang biasanya di rumah itu makan ayam, pas sampai ikannya sama genti cukup kopek, yo istrinya yo marah tuh. Menyumbang ke masjid banyak-banyak, ternyata buat beli ikan nggak ada lagi lah. Tiap hari ke masjid, ternyata uang nggak punya lagi. Ya istiqomah, mas, istiqomah bermakna masukan keuangannya pas. Jangan hanya cuma selalu gayanya kita tiap hari ngaji, tiap hari ke masjid, tapi ekonominya ini berantakan. Cuma itu memang godaan terbesar. Saya punya teman, itu dulu pernah ngambul dari Mulang, pernah ngambul ingin kaya. Ini pernah di daerah Demak. Saya tuh punya teman, itu cerdasnya masa ampun. Kalau dulu sewaktu sekolah itu, Masya Allah, kitab itu kita belum tahu, dia sudah paham. Sareng Gusti Allah itu dicoba dengan masalah ekonomi. Sampai dia tidak mau ngajar. Tiap hari kerjanya cuma melitur. Kan Demak itu kan melitur gitu loh. Melitur mebel. Nggak tahu berapa itu ongkosnya apa. 50.000 atau berapa satu harinya. Hingga satu ketika pas malam Jumat, jadi biasanya malam Jumat itu pulang, jadi Selasa atau Kamis itu kerja, malam Jumat pulang. Temannya itu main ke rumahnya dia, ketemu dengan istrinya. Mana Mas ini? Akhirnya dengan istrinya dibilang, dia kerja ada di luar daerah. Tolong sampaikan salam ya, kalau sudah datang suruh nelfon saya. Akhirnya gitu. Akhirnya pada waktu dia datang, betul ditelepon, dia ada teman saya yang nyari itu datang. Duh, mengapa kamu dulu alim kok kamu tinggalkan madrasahnya?
kamu nggak pulang sama sekali. Ekonomi saya belum stabil. Akhirnya dia marah. Wis, kamu lepaskan ekonomi dulu kamu. Nanti sampai mulang karena kamu punya kewajiban TPA. Mulang. Nanti kalau sampai setengah tahun nggak bisa makan, kamu saya beri uang sekian. Karena teman yang ini memang punya usaha, itu punya usaha material bangunan. Kalau sampai nggak bisa ngajar TPA secara Gusti Allah, nggak diberi uang, nggak dikenyangkan secara Gusti Allah, sampai nanti minta uang saya tak gaji nanti. Betul. Akhirnya begitu dia itu ngerawati masjid, maaf, masyarakat itu iba akhirnya. Kok ada ustadz punya anak ngerawati masjid, mulang. Akhirnya apa? Ngalak paron bahasa Maduranya itu. Ngerawat sawahnya orang. Dia nggak gengsi. Ngerawat sawahnya orang. Dari mebel itu pindah ngerawat sawahnya orang. Akhirnya tanpa sengaja bareng sareng takdir Gusti Allah, dia punya uang. Mbak, yang punya sawah dibilangi, ini biar enak saya tidak terganggu ngajar saya. Bagaimana kalau sawahnya saya beli? Jenengan punya uang berapa Ustaz? Sekian. Ya wis, sampean bayar separuh saja Ustaz. Ini yang sebagian adalah karena jenengan ngajari anak saya. Jadi yang semula itu sekitar 400 juta, cuma suruh bayar 200 juta. Akhirnya dia punya sawah, akhirnya dia juga istiqomah. Saya kira Mas. Kadang-kadang menuju jalan istiqomah rezeki Gusti Allah itu tidak bisa kita semata-mata kok meninggalkan taklim. Ya, meninggalkan taklim ngambul, nggak ngajar gara-gara kok nggak punya uang. Jangan. Cuma ya jangan selalu full taklim tapi malas untuk bekerja. Ya, kita harus ya zamannya hari ini kebutuhan banyak pun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal makolatu tawi makolah, ya. Wal malabis wal masakin. Jadi rumahnya ya diperbaiki lah ya. Wal makolah al khamisah wasalah sunah utai makolah kang kaping 35. Iku an Hamid al-Lafaf ya. Al-Laqaf Lafaf. Laqaf. Iku an Hamid al-Laqaf. Rahimahu muga-muga melasi ing Hamid sapa Allah. Anahu temen setune kelakuan iku atahu. Teko ing Hamid sapa rajulun faqala rajul lahu maring Hamid ausini wasiato sira ing ingsun bima kelawan perkara yang fauni kang manfaati apa ma ing ingsun fitini dalem agama. Faqala nuli dawuh sapa Hamid ij'al dadekno sira lidini kamaring agama sira ghilafan ing kantong ka ghilafil mushaf kaya kantonge mushaf. Wa huwa utawi ghilafil mushaf iku ma perkara yasunahu kang reksa apa ma ing mushaf anidanasi saking kotor. Kila den ucapake lahu kedue mengkono-mengkono Hamid. Lho, ma iku apa? Gila fuddin utawi kantong agama. Jawab, fasyari'atu mongko utawi syariat. Min khaisu innahu saking mengkono-mengkono syariat iku tuto uden taati apa syariat. Tusama den arani apa syariat dinan ing agama. Wa min khaisu innaha temestune mengkono-mengkono syariat iku tajma'u ngumpulake apa syariat iku tusama den arani apa syariat millatan ing millah. Wa min khaisu innaha saking temestune mengkono-mengkono syariat iku yurja'u den balikake
ilaiha maring mengkono syariat tusama den arani apa syariat madhaban ing madhabi. Kola dawuh sapa mengkono Hamid al-Lafaf lahu kedhe mengkono rajul Gilafuddin utawi mengkono kantonge agama. Gilafuddin iku tarkul kalam ninggalake guneman ilama angin perkara labuda kang wajib minhu saking ma. Wa huwa utawi ma iku ma perkara layah sulu kang ora hasil apa al maksudu tujuan min umuri dunia saking perkarane dunya illa bihi angin kelawan ma. Qala dawuh sapa Sulaiman alaihi salam au Luqman idza kana ing dalem nalikane ana apa al kalamu kalam iku min fidotin saking sloka kanat mongkono apa asyukutu sukut iku min dahabin saking emas gitu. Wal makna utai maksude iku idza kana ing dalem nalikane ana apa al kalamu guneman fil khairi ing dalem bagus iku kal fiddah madani perak apane husnan baguse. Kana ana apa asukutu sukut anisari saking Allah iku kadahabi kaya emas fil hasani ing dalem bagus. Intaha wis rampung. Wasakitu tai wong kang meneng fil haking dalem hakan nati kaya wong kang ngucap fil batil ing dalem batil. Watarku dunya lan ninggal dunya minal amtiati saking pira-pira bondo ila manging perkara la buddha kang wajib minhu saking ma. Wa huwa utaima iku ma perkara latah sulu kang ora hasil apa al hajatu kebutuhan apa al hajatu hajat illa bi angin kelawan ma. Ya watarku dunya watarku mukholatotin lan ninggal nyampurin nas watarku mukholatotin nas illa manging perkara la buddha kang wajib minhu saking ma. Wa huwa utai ma iku ma perkara layak sulu kang ora hasil apa al madrubu nyupih ila bi angin kelawan ma. Wana sutawi menungso iku tangkosi mudati kebagi apa nas ila arbaati aksamin maring papat macem. Kama kaya keterangan kolahu kang dawuh ing masapa Sidi Abdul Qadir Al-Jilani Sidi Gusti ingsun rupane Abdul Qadir Al-Jilani qaddasa sirru qaddasa muga-muga suci qaddasa nyuciake apa sirruhu rahasiane mengkono Syekh Abdul Qadir Jilani. Rupane rajulun wong lanang la imana kang lalisana kang ora ana lisan iku maujud lahu kedhi rajul wala qalban ora ana ati iku maujud diam yo gak punya hati nurani. Wa huwa ta'i rajul iku al asi kang maksiat al ghurru kang buju al ghubiyu kang bodho. Fahdar mongko wedya sira anta kunayen tono sira minhum iku setengah saking mengkono al asi. Wala takum lan ojo bermukim sira kabeh fihi ing dalem al asi. Fa innahu mongko temestune al asiku ahlul adab ahli mengkono adab. Ngeten ya. Roma itu Mas, amit ya. Roma itu lah bocor. Walaupun toh yang bocor itu genteng 1 atau yang bocor itu Kalvalum 1 atau SB1. Ini yo semua itu yo pecah. Jadi amit ya rumah sampean baik. Ada satu genteng yang bocor. Semisal yang bocor itu dalam atau pojokan. Sampean diam di sini. Saat air ngembes terus masuk dari atas. Ini walaupun toh amit sampean di bawah atap yang space-nya nggak bocor, sampean juga kena air dari bawah.
Sama dengan di daerah. Saat satu daerah niku ada yang maksiat, Gusti Allah itu kok menurunkan musibah atau adab, orang yang baik itu juga kena. Sama dengan sampai di sekolah, pas sekolah ada teman sampean rame-rame, hingga guru panjenengan duka, yo kabeh kecapuk, semua kena. Satu daerah ada orang maksiat zina semisal, kok semua diam, Gusti Allah menurunkan musibah, yo semua kena. Idza amat al bala wa riba, idza amat azina, itu wa riba, hilat lahu al bila atau hilat lahum al bala. Satu daerah itu lah wis sudah masyhur, sudah umum riba dan zina, maka saran Gusti Allah diturunkan bala atau musibah, yaitu genteng bocor satu, hujan terus, akhirnya apa? Sing nggak bocor di bawah yo banjir, itu ya gitu. Nah, jadi Gusti Allah seperti itu. Makanya kumpul dengan ahli maksiat itu yo hati-hati. Kadang-kadang Gusti Allah nggak marah kepada panjenengan, marah kepada ahli maksiatnya, kita kena. Gitu. Ada satu daerah, maaf ya, satu daerah itu ada anak nakal, semisal kesenangannya apa, itu ya pukul rata kadang-kadang, oh jangan masuk ke daerah sana itu ada anak nakal, pegang ini, semua kena, padahal tidak semua seperti itu. Betul. Warajulun lan wong lanang lahu kedhi rajul lisanun utai lisan, bila kolbin kelawan tanpa mengkono ati, bayang tiku mongko ngucap sapa rajul bil hikmati kelawan mengkono hikmah, wala malan orang ngamal sapa rajul biya kelawan hikmah, yad'u ngajak sapa rajul anna saing menungso ilallahi maring Gusti Allah, wa huwa utai rajul iku yafiru lumayu sapa rajul minhu saking Allah, fab'at mongko ngedo sira minhu saking rajul, li alla yahtafahu supaya nyamber ing mengkono li alla yahtafaka supaya yen ta ora nyamber ing sira apa bila didi lisanihi enak utawa bagus lisani rajul, fatukhriku ka mongko ngobong ing sira apa naru maasihi genine maksiate rajul, wa yaqtulu kalan mateni ing sira apa nitnu qalbihi bacine atine rajul, wa rajulun lan wong lanang kedhi rajul kolbun utayati tapi bira lisanin kelawan tanpa lisan, bagus hatinya tapi enggak berkata apa-apa, wa utai rajul iku mukmin, wong mukmin satarohu kang nutupi sapa wong ing satarohu kang nutupi ing mengkono rajul sapa Allah taala an khalqi saking makhluke Allah, wa basarrahu lan meruhake sapa Allah ing mengkono rajul bi uyubi nafsi kelawan epi awak dhewe ne mengkono rajul, wa nawwara lan madhangake sapa mengkono Allah qalbahu ing atine rajul, wa arrafa lan meruhake sapa Allah ing mengkono rajul, wa ila mukhalatatin nas ing bahayane campuri menungso, wa su'mal kalamilan olone mengkono kalam, fahadza mongko tai rajulun iku rajulun wong lanang, wala kang dadi kekasih sapa Allah Gusti Allah taala halim luhur, mahfudun hale kang den reksa fisitil laing dalam tutupi Allah, fal khairu mongko utai kebagusan kulul khairi kelawan sekabehane kebagusan iku indahu mungguhe iku indahu, fal khairu wal khairu kulul khairi iku indahu ing dalem mestine indahu ing dalem mungguhe Allah, itu ada indahu ing dalem saningi rajul,
fadunaka mongko ngalap sira lan netepi sira wa mukhalata tahulan nyampuri ing mengkono-mengkono rajul wa khidmata lan ngladeni ing mengkono-mengkono rajul fayuhibbuka mongko demen sapa rajul fayuhibbuka mongko demenake ing sira sapa Allah Gusti Allah taala kalimah luhur sapa Allah wa rajulun lan wong lanang ta'allama kang belajar sapa rajul wa 'allama lan mulang sapa rajul wa amilalan ngamal sapa rajul bi ilmihi kelawan ilmune rajul wa huwa ta rajul iku al alim billah kelawan Allah wa ayatilan pira-pira ayati Allah istauda'ana tepake nitipake sapa Allah Gusti Allah kalbawe ngatine rajul wara iba ilmihi ing ghoribi ilmune rajul wasaro halan buka sapa Allah sadrahu ing atine rajul likuburil ulumi maring mengkono-mengkono nrimo ilmu fahdar mongko wedya sira antu khalifau yen to mukhalafah sira utawa nulayani sira ing rajul wa janabayu wa tujani baulan ngedoi sira ing mengkono-mengkono rajul wa tatrukalan ninggal sira arruju ing bali ila nasihati maring nasihai rajul jenengan cari waline Gusti Allah enggak jauh-jauh kalau ada orang alim dia ngamalkan ilmunya itu dawuhnya sebagian ulama itu niku termasuk waline Gusti Allah ada orang alim dia ngamalkan ilmunya karena apa? La waliya ila bisyariat. Jadi rata-rata waline Gusti Allah niku ngoten niku seperti itu. Jadi selalu menjaga amaliyahnya dan ilmunya itu diamalkan betul. Jadi jenengan ada orang alim itu hati-hati jangan sampai ganggu perjuangannya. Jangan sampai ya nyakein artinya orang alim. Saya ingat guru kita yang mulia itu dulu pernah dawuh pada guru kita yang di Pondok Kepang yang dari Sidogiri itu. Beliau dawuh niku wali Gusti Allah. Tak maknane itu dari mana? Kok beliau langsung ini wali Gusti Allah? Karena memang beliau masyhur dengan alimnya. Masyhur dengan alimnya. Dan ternyata betul. Ada dawuh dari beberapa pondok pesantren di atasnya dari Cirebon dan lain sebagainya itu hati-hati nih orang alim karena kalau ada orang alim yang dikhawatirkan itu wali Gusti Allah maka kalau sudah itu wali Gusti Allah kita menyakiti sumut jadi badannya wali Gusti Allah itu ya racun maksudnya racun apa saat disakiti ya enggak terima Gusti Allah jadi hati-hati kepada orang alim, kepada walaupun toh dia itu adik kelas kita, ya, walaupun toh itu saudara kita, kalau ada orang alim hati-hati, tolong ditaklimi, dihormati sebaik mungkin. Itulah orang-orang alim, orang alim. Syukur-syukur kita bisa ngaji bareng. Bahkan ngaji itu gak harus banyak, mas. Ada anak 3 ya jenengan telateni, anak 2 jenengan telateni. Karena orang ngaji itu fadl dari Gusti Allah. Ini sering saya sampaikan. Orang ngaji itu fadl dari Gusti Allah. Kadang-kadang mondok itu yang kirimannya banyak itu nggak kerasan di pondok. Loh yang kirimannya sedikit itu kerasan. Kadang-kadang maaf anaknya petani justru sing biasa landu, biasa nokangin, biasa kerja, ikut di pondok sampai tamat. Putra-putranya orang alim kadang-kadang di pondok nggak kerasan. Putranya orang-orang kaya di pondok nggak kerasan karena itu fadl Gusti Allah. Ini rahasia Gusti Allah ya. Jenengan bisa kerasan di pondok itu ya itu fadl Gusti Allah. Itu semua orang-orang pilihan. Sama dengan orang punya santri itu pilihan. Amit. Semoga. Semisal sampean punya santri, punya adik.
besok kok iki lebih banyak santrinya daripada jenengan, iku yang harus kita iki fadl Gusti Allah. Nggak bisa kok ini orang alim itu kok ukurannya santri banyak, nggak bisa. Lihat Mbah Khalil itu santrinya berapa, kan? Masa ada 40? Nggak ada Mbah Khalil itu. Yang terkenal kan, maaf ya, Ya Hasim, gitu, Mbah Hasim, Ya As'ad, terus Lirboyo dan lain sebagainya. Bahkan Syekhona Khalil itu, Mbah Khalil itu terkenal ketawaduannya. Karena pernah saat Yai Hasim setelah pulang dari Demangan, beliau ada di Jombang. Mbah Yai Manapki Abdul Karim pendiri Pondok Lirboyo itu setelah dari sini mampir ke Jombang 5 tahun. Mampir 5 tahun mondok padahal itu loh. Saat itu di pondok itu Mbah Karim itu sudah merifat orang. Sudah alim. Tapi pulang dari sini beliau mampir ke Jombang ke Yai Hasim 5 tahun katanya Gus Rizal 5 tahun. Bahkan pernah Mbah Khalil itu pernah juga ke Yai Hasim, padahal gurunya. Berarti pernah hadir di majelisnya Yai Hasim, mendengarkan pengajiannya Yai Hasim. Jadi nggak jelek guru hadir di majelisnya muridnya mendengarkan istifadah, itu nggak jelek. Artinya justru saling besar. Mbah Khalil sendiri itu, saya dapat cerita itu pernah rawuh di majelisnya Yai Hasim. Ngaji apa gitu, rawuh. Itu karena kadang-kadang memang kita juga bagus rawuh datang kepada. Ada guru saya itu yang dari Malang, sekarang mukim di Blitar. Itu adiknya mukim di daerah Lumajang, di pondok itu terkenal kakaknya. Tapi saat pulang ini santrinya banyak adiknya. Itu padahal bina semua itu, dari nol semua. Akhirnya matur kepada salah satu guru, Mbah Yanwar itu matur, ada apa? Ya. Akhirnya terus terang, secara ilmiah bahasanya kan aliman saya daripada adik saya. Tapi mengapa kok seetoro orang yang di banyak santrinya kok adik saya? Beliau jawab, santriku fadli Gusti Allah. Jangan diukur dengan akal. Karena apa? Benar yang ngaji kepada panjenengan nggak patek banyak, bahkan sedikit dibandingkan adik sampean. Cuma yang ngaji ke sampean itu para kiai, para suriah. Tadi beliau ngaji itu, yang ikut ngaji itu para kiai-kiai besar, para suriah-suriah. Jadi walaupun toh jenengan cuma ngaji orang 10, orang 15, itu ngelebihi orang yang ngaji 15.000. Karena apa? Begitu diajarkan nanti beliau di rumahnya ngajar sendiri-sendiri. Jadi kita saat pulang nanti jangan kecil hati saat maaf mungkin adik sekelasnya dengan atau bahkan anak yang pernah sawan ajari itu santrinya lebih banyak daripada jenengan. Itu biasa. Itu fadlnya Gusti Allah ya. Nggak bisa diukur. Kamu santrinya banyak karena apa pinter, nggak bisa. Biasa itu ya. Itu biasa. Jadi jangan kecil hati. Banyak kok orang alim-alim justru nggak punya santri banyak. Di desa itu saya lihat di Bangka itu banyak orang-orang alim, bahkan dulu menjadi aktivis-aktivis saat pulang juga punya santri. Tapi yang penting kan mutolaah kan, santri nggak menjadi kewajiban, ya nggak keharusan. Yang penting kita tetap mutolaah, tetap ngajar, tetap ngaji, walaupun yang ngaji cuma 3 orang, 2 orang, itu harus diajarkan. Karena kalau nggak diajarkan, yo hilang nanti ilmunya, hilang. Yang penting Robbi angzini mungzala mubarak. Jadi kalau daunnya ulama bukan mangzilah tapi mungzalah. Ya Allah,
semoga saya diletakkan tempat yang berkah. Bukan ya Allah, semoga tempat saya berkah. Tapi Robbi Angzili Mungzala Mubarak. Al-Fatihah.